Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 12 Januari 2026. Sari berita penting. Modus bukti transfer palsu pedagang ikan di Jambi tertipu hingga 48,5 juta rupiah. Berita kedua. 2 ASN Tebo terjerat Tipikor Pasar Bungur, segera dipecat. BKSDM jemput salinan putusan PN Jambi. Berita ketiga. Tambang emas di Batang Ombilin digerebek, sayangnya informasi bocor. Berita selengkapnya. Berita kedua. Putusan perkara tidak pidana korupsi Tipikor Pembangunan Pasar Tanjung Bungur yang terjadi pada tahun 2023 lalu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Pemkab Tebo mengaku belum menerima salinan resmi putusan dari Pengadilan Tipikor Jambi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Tebo, mengingat dari total 7 orang terpidana dalam perkara tersebut, 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara ASN yang sebelumnya menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu tembusan atau salinan resmi pihak pengadilan sebagai dasar administratif untuk menindaklanjuti status kepegawaian kedua PNS tersebut. Menurutnya, Pemkab tidak bisa mengambil langkah lebih jauh sebelum dokumen resmi diterima secara lengkap. Kami masih menunggu tembusan putusan dari Pengadilan Tipikor Jambi. Jika salinan tersebut sudah kami terima, tentu akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan amanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Nazar Effendi saat dikonfirmasi media Kamis 8 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan jabatan dan pekerjaan, sanksi terhadap ASN sudah diatur secara jelas dalam regulasi kepegawaian. Oleh karena itu, meskipun masa hukuman terbilang singkat, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan untuk mempertahankan status sebagai ASN. Kalau hubungannya dengan perkara jabatan dan pekerjaan, itu memang penghentian PNS-nya. Dalam aturan kepegawaian tidak terlihat durasi atau lamanya putusan pidana, tegasnya. Adapun 2 PNS yang dimaksud adalah bernama Nur Hasanah, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Tebo, serta Edi Sofyan, mantan Kepala Bidang Perdagangan pada dinas yang sama. Keduanya dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur. Berdasarkan putusan pengadilan, Nur Hasanah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun serta denda 50 juta rupiah. Sementara itu, Edi Sofyan divonis pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, juga dengan denda sebesar 50 juta rupiah. Putusan tersebut telah berkekuatan tetap setelah tidak ada upaya hukum lanjutan dari para terpidana. Pemkab Tebo memastikan akan bersikap tegas dan konsisten dalam penegakan aturan, khususnya terkait disiplin dan integritas aparatur sipil negara. Perkara korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur Tebo tahun 2023 telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan 2 terpidana merupakan ASN Pemkab Tebo. Nazar Effendi menegaskan bahwa langkah pemberhentian terhadap kedua PNS tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi serta menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. Prinsipnya Pemkab Tebo akan tunduk pada dan patuh pada hukum. Begitu salinan putusan diterima, proses administrasi kepegawaian akan segera kami jalankan, pungkasnya. Sumber berita Tribun News. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.